Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada teman-teman di podcast eksternal ini. Podcast sesi kesekian ya. Ya, tema kali ini itu mau membahas mengenai peran mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat nih teh. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial jadi narasumber kita yaitu Teh Cahya Karisma. Teh, kalau perkenalan enaknya dari kita atau dari Teteh nih? Bebas sih, mau dari siapa dulu deh. Ya udah dari Teteh deh, memperkenalkan dirinya. Oke. Takutnya kita salah menyebutkan. Oh, alah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan ya teman-teman semuanya, nama saya Cahya Karisma Pertiwi. Saya sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan untuk tempat tinggal, alhamdulillah saya tinggalnya di Purwakarta gitu. Terus untuk kesehariannya seperti biasa tingkat akhir ya. Tingkat akhir memang agak agak seru mungkin ya, menantang. Wih, agak seru. Dengan seru banget. Seru banget dengan dengan kegiatan-kegiatan di tingkat akhir gitu ya. Paling bersama kegiatan komunitas paling untuk kegiatannya untuk saat ini gitu. Wih, tuh. Memang orang-orang yang dikatakan memiliki jiwa pengabdian sejati itu tidak pernah lepas dari yang namanya pengabdian ya. Selalu ada kegiatan. Misalnya berhenti pengabdian satu, ada pengabdian selanjutnya yang menunggu gitu. Halo Teh, bagaimana? Iya. Enggak, ini barusan Iya. soal pengabdian sendiri gitu Teh. Oh Kayaknya iya, betul sekali. kalau untuk pengabdian gitu, orang-orang yang suka pengabdian tuh sepertinya tidak akan pernah lepas dari pengabdian itu sendiri ya Teh ya. Karena kayak selesai dari satu pengabdian, lanjut ke pengabdian selanjutnya. Iya, betul sekali. Kayak apa ya? Kayak kecanduan mungkin ya. Tapi kecanduannya hal yang positif gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua sudah merasakan nikmatinya dunia pengabdian, apalagi kita ranahnya di dunia pendidikan ya, itu universitas gitu ya. Kalau misalkan kita udah nyoba sekali, nanti kedepannya itu akan bertambah lagi, jadi ketagihan gitu, jadi kecanduan kita juga untuk mengikutinya gitu. Wah, seperti itu ternyata ya. Jadi emang kalau sudah kalau sudah jadi kebiasaan ya jadi passion gitu ya Teh ya. Jadi kayak bagaimana ya, kayak ke bawah keseharian aja gitu. Kalau misalkan ibaratkan seorang guru gitu ya, kalau guru udah kebiasaan sering pergi ke SD, ke sekolah gitu, ketemu sama anak-anak, kalau misalkan sehari aja atau misalkan dalam 1 bulan kita nggak ketemu sama anak-anak itu kayak yang aneh gitu, ada yang kurang gitu. Pasti kita bakal nyari sesuatu yang biasanya kita lakukan gitu. Contohnya ya seperti sekali, kedua kali, dan ketiga kali, dan seterusnya, itu bakal ketagihan dan pasti bakal mencoba dan mencari lagi gitu. Coba deh, pokoknya seru ke dalam dunia pengabdian itu. Siap tuh, karena sudah expert nih, asik expert. Ya lebih katakanlah memang lebih expert daripada kita gitu, Teteh itu. Soalnya banyak sekali kegiatan pengabdian yang Teteh ikuti. Nah, sebelum ke topik yang lebih dalam lagi gitu, ingin bertanya satu hal yang membuat saya sangat penasaran gitu. Untuk Teteh sendiri, apa sih pengabdian itu? Pentingnya untuk mahasiswa juga seperti apa gitu Teh? Oke. Sebenarnya sih simpel gitu ya.
Dan pengabdian itu kan kita tarik benang merah gitu ya. Kita tarik benang merah antara pengabdian dengan pendidikan. Terus kita kaitkan dengan keagamaan. Hidup kita itu kan nggak akan lama ya. Otomatis kalau misalkan hidup kita nggak lama itu, kita harus membuat hidup kita punya makna kan. Kalau misalkan hidup kita nggak punya makna, kayaknya hidup kita sia-sia gitu. Nah, kita tarik benang merah gitu ya dengan pengabdian, dengan kita mengabdikan diri buat negara khususnya gitu ya. Dengan sekecil mungkin, hal yang kecil mungkin tuh ya, itu pasti akan sangat berarti gitu untuk di masa depan. Entah itu kita cuma hanya mengajar di tempat yang terpencil gitu, atau mungkin kita hanya sekedar mengajar anak-anak jalanan atau misalkan anak-anak nelayan kayak gitu. Itu tapi untuk kedepannya bakal berarti gitu teman semuanya. Wah, mantap banget. Dan apa ya, pasti teman-teman semuanya kan kebanyakannya bukan cuma hanya jurusan pendidikan saja ya. Pasti banyak sekali gitu, banyak sekali yang melalui lintas jurusan gitu ya, bukan hanya dari dunia pendidikan saja. Pasti itu bakal apa ya, ada ikatan merahnya gitu, ada saling keterikatannya. Pasti dalam dunia ini makna hidup kita itu harus punya arti bisa bermanfaat untuk sesama gitu meskipun dengan suatu hal yang memang sederhana sekali gitu tapi itu pasti punya makna tersendiri gitu untuk di masa depan. Jangan sampai apa ya, jangan sampai kita menganggap apa yang kita lakukan saat itu nggak punya dampak buat di kedepannya gitu. Pasti apa yang kita lakukan saat ini itu pasti punya dampak di kedepannya gitu. Entah itu buat diri kita ataupun misalkan buat lingkungan pun orang lain gitu. Wih, Gitu sih. menarik banget ya, Kang. Wih, menarik sekali sih itu. Jawabannya. Sungguh sangat super keren. Iya. Jadi makin penasaran. Iya. Wah, penasaran nih. Ayo coba. Kalau misalnya awal mula Teteh gitu ya, suka pengabdian tuh dari mana sih Teh? Gimana gitu? Apakah dari temen penginspirasi Teteh gitu, atau dari diri sendiri, atau gimana Teh? Sebenarnya sih pertama banget teh buat ikutan kayak pengabdian kayak gitu tuh, buat ngajar kayak gitu. Sebenarnya simpel sih, cuma pengen main. Bisa dibilang gini ya. Kalau aku tuh tipe kalau orang yang memang eh kurung batok, tau nggak sih kurung batok? Gimana Yang tuh? cuma di situ-situ aja. Oh, Oh Kurung iya. batok itu, yang nggak bisa kemana-mana gitu. Cuma taunya lingkungan itu aja, lingkungan ini lagi cuma tahu tempat kabupaten aja, nggak tahu kabupaten yang itu nggak tahu gitu. Akhirnya semester berapa ya? Semester 3 itu nyoba buat ikutan kayak lomba dan juga pengabdian yang di luar. Awalnya sih amat ditolak gitu ya. Terus dicoba lagi, akhirnya alhamdulillah jadi sering keterima buat pengabdian di luar gitu. Nah, itu yang awalnya itu pengen main doang sih. Pengen main, pengen keluar, pengen apa ya, pengen lihat dunia luar sama ketemu sama orang-orang yang belum pernah kita ketemuin itu. Dan akhirnya itu Allah kabulkan itu ya dengan usaha kita dan juga doa kita gitu. Kita akhirnya bisa ketemu di tempat yang berbeda, ketemu orang-orang yang budayanya beda, bahasanya beda, itu ngena sekali gitu pengabdian. Wih. Berarti asalnya pengen main-main aja gitu ya Teh, sekarang jadi kecanduan gitu. Iya, cuma pengen main doang, terus sama emang suka sama yang namanya anak-anak itu ngajar anak-anak. Akhirnya lah terbentuk gitu, pengen keluar, pengen ngabdi, terus pengen ngajar di dunia-dunia luar kayak gitu. wih, keren sih. Berawal dari rasa ingin bermain, ingin mengeksplor, menjadi memiliki manfaat gitu. Soalnya jarang sih Teh kalau yang awalnya niatnya ingin main itu menjadi bermanfaat gitu. Banyaknya kalau orang gitu yang sering terdengar kabarnya gitu, lebih ke arah karena memang dari awal diniatkan untuk bergerak untuk memberikan manfaat gitu. Tapi untuk yang awalnya iseng-iseng gitu kan, ingin mencoba hal baru itu sesuatu yang jarang gitu Teh, dan itu bisa menjadi motivasi bagi kita bahwa dalam dalam hal
kebermanfaatan bagi orang lain, memang niat yang paling utama, tapi aksi kita juga di balik niat itu juga harus Diperlukan. dilaksanakan, ya gitu. Mungkin teh ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Boleh cerita sedikit nggak teh mengenai perjalanan teteh selama pengabdian ini yang sudah banyak sekali ya, bahkan sampai sekarang teteh ada di komunitas yang memang bergerak di bidang pengabdian pada masyarakat gak sih teh, komunitas yang teteh sekarang tinggali? Iya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah untuk komunitas sekarang pun dari teteh tingkat pertama baru masuk kuliah, teteh masih menetap di komunitas itu hingga sekarang, atau mungkin semoga aja sampai teteh keluar dari kampus pun, sampai teteh lulus, semoga masih di dalam komunitas itu gitu. Wih, mantap sekali. Mantap sih. Iya. Itu dedikasi sih. Susah untuk dedikasi apa ya? Dedikasi untuk sekonsisten itu tuh susah loh teh. Apalagi untuk urusan berorganisasi ya. Karena organisasi juga bagi saya pribadi gitu teh, saya berpandangan bahwa berorganisasi itu salah satu dari bentuk pengabdian gitu. Dan Iya, betul konsisten sekali. dalam satu bidang, apalagi di saat kita masih dalam masa apa ya, remaja menuju dewasa gitu teh, banyak hal yang ingin dicoba, banyak Iya, godaan. betul. Kemarin Betul. juga pada saat apa ya, kita berbincang bersama narasumber sebelumnya yaitu Teh Chandra ya. Kita kalau dengan Teh Chandra mengambil topik mengenai penelitian dan pendidikan akademik, Oh iya, bidang akademik di mahasiswa sepenting apa gitu. Dan ternyata apa ya, pada intinya konsistensi gitu teh. Dan di pengabdian pun ternyata sama ya, konsistensi betul itu sekali. yang paling apa, Iya, yang paling mungkin yang paling sulit gitu, gampang dikatakan, iya. sukar untuk dilakukan. Itu harus ditanamkan dari sekarang gitu ya. Mungkin harus ditanamkan sejak kita masuk ke kampus. Memang sih kita ketika masuk ke kampus itu banyak sekali yang harus pengen kita coba gitu ya. Semua hal, semua organisasi, semua segala sesuatu pengen kita coba dan ingin kita tahu. Namanya juga pengalihan ya, dari pengalihan antara SMA ke dunia perkuliahan itu pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu ya di benak kita tuh. Ini tuh apa sih? Ini buat apa sih? Apa sih kalau misalkan kita ikut ke sana bisanya jadi apa ya? Kalau misalkan kita ngikutinnya cuma satu bidang, kalau misalkan kita 2 atau 4 atau 5 mungkin ya mengikutinya, nanti bisa nggak ya? Nah, itu tuh yang harusnya kita apa ya coba, tapi ingat meskipun kita banyak mencoba, tapi di dalamnya kita harus konsisten berani untuk mengambil apa ya, bukan kesimpulan, tapi mengambil jejak inti gitu. Apa yang bakal kita tekuni untuk kedepannya gitu. Kalau misalkan titik fokus kita terlalu banyak, itu akan merepotkan kita juga sih. Tapi kalau misalkan memang sedikit bingung, mau masuk kemana kah, kemana gitu kan ya, agak bingung. Tapi kalau misalnya kita udah punya passion gitu, udah, oh aku kayaknya misalkan bagusnya di olahraga deh, aku pengen di olahraga aja, nekunin olahraga sampai aku lulus dan kayak gitu, itu lebih bagus sih. Supaya konsisten juga gitu, supaya apa yang kita punya itu bisa apa ya, berkembang gitu, tidak berlari kemana-mana. Wow, Oh, emang orang-orang hebat tuh terkenal dengan konsistensinya ya. harus konsisten berarti ya. Iya. Iya, konsisten tuh sekali. Gini Teh, aku tuh mau nanya ya Teh. Iya. Kan selain harus konsisten, kadang pengalaman juga yang buat kita kadang betah gitu. Misalnya ada gak sih Teh pengalaman yang bikin Teteh ngena banget sampai Teteh tuh bikin betah gitu buat pengabdian terus? Oh, oke oke. Kayaknya gue harus cerita dari awal nih ya. Iya Teh, ceritain Boleh aja. teh, silakan. Oke, aku sedikit cerita, tapi agak panjang, tapi nggak apa-apa kali ya. Oh Sedikit iya, nggak apa-apa. berbagi. Tenang teh, Apa-apa Teh, emang tujuannya itu. berbagi Aduh. cerita. Oke, dulu tuh sempat ya, waktu SMA banget. Aku tuh dikasih buku sama guru bahasa Inggrisku yang kebetulan itu mentorku dari sejak masuk SMA sampai sekarang itu mentorku.
itu aku nggak suka belajar ya, nggak suka baca buku mata pelajaran. Akhirnya sama beliau dikasihlah aku bukunya itu judulnya Ranah Tiga Warna. Teman-teman tahu nggak buku Ranah Tiga Warna? Wah, kurang tahu tuh Teh. Belum tahu aku teh. Ya, itu harus baca. Itu buku lanjutan dari Lima Menara. Tahu nggak Oh, buku yang Lima tahu Menara? kalau Lima Lima Menara. Menara tahu. Pernah mendengar. Nah, itu betul. Itu seru kan ceritanya. Sebenarnya aku nggak baca yang Lima Menara dulu, tapi langsung dikasih buku itu deh. Buku apa? Ranah Tiga Warna sama beliau itu. Langsung aku baca. Tapi nggak tahu ya, biasanya baca buku itu lama banget sampai seminggu. Itu cuma sehari berapa, nggak sih, sehari setengah deh pokoknya. Nggak nyampe 2 hari itu bukunya habis kelahap gitu ya. Karena kisahnya itu kayak gimana ya, kayak menggugah banget. Dari apa yang kita baca itu membuat kita, pikiran kita tuh jadi open gitu buat ngelihat dunia. Akhirnya dari intinya di dalam buku itu kita tuh nggak boleh diem aja gitu. Kita harus harus keluar dari zona tempat kita tinggal. Artinya kita harus merantau gitu ya. Harus merantau ke dunia yang belum pernah kita singgahi atau belum pernah kita tempati gitu. Terus dengan kita berjelajah ke tempat yang belum pernah kita temui gitu, insya Allah akan memberikan suatu hal yang baru, entah itu rezeki, baik itu rezeki rezeki bukan hanya uang gitu ya, rezeki bertemu dengan orang banyak yang belum pernah kita temui, terus rezeki saudara, akhirnya kita mempunyai saudara meskipun bukan saudara kandung gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah akhirnya lah ketika itu si buku itu tuh sampai sekarang terus mengiang-ngiang gitu. Akhirnya sampai ke dunia perkuliahan, bingung tuh kan. Awalnya kan mau ikut organisasi nih, kayak misalkan kayak BEM dan lain sebagainya. Awalnya tuh pengen banget gitu, tapi gak tahu kenapa pengen vakum gitu. Padahal di waktu SMP SMA itu alhamdulillah gitu ya, diamanahkan menjadi seorang ketua gitu, orang jadi ketua OSIS gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika dunia perkuliahan ada sesuatu yang kayaknya aku mau pengen ke dunia baru deh. Aku pengen keluar dari zona nyaman mungkin ya bisa dibilangnya. Pengen keluar dari zona itu. Akhirnya ketika masuk perkuliahan mau masuk kemana itu aku bingung gitu. Akhirnya aku tanya-tanya ke kakak kelas atau kakak tingkat gitu ya, kakak tingkat ke teman-teman. Tapi kok nggak serak ya. Padahal mereka udah deh ikutan ini aja, ikutan organisasi ini. Tapi kayaknya belum pas gitu. Akhirnya aku bertemulah dengan suatu komunitas yang masih mini gitu ya, baru muncul, masih sebiji apa mungkin ya, sebiji jagung gitu ya umurnya, dan terus menekuni di situ. Akhirnya Allah temukan sama orang-orang yang memang hebat gitu ya, orang-orang yang akhirnya mengaitkan kehidupan aku dengan kehidupan yang sangat membantu itu. Maksudnya gimana ya, jadi mempertemukan gitu, entah itu dengan dunia literasi akhirnya gitu ya. Awalnya cuma sebatas bincang-bincang biasa, terus cuma ngobrol-ngobrol biasa, akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang memang passion di bidangnya, akhirnya diajaklah ke organisasi-organisasi yang ada di luar kampus, tapi ranahnya dalam dunia anak, pendidikan, dan ranahnya literasi gitu. Nah dari situlah mulai bangkit gitu ya, mulai bangkit mencoba untuk mengaktifkan kembali dunia menulis buku gitu. Awalnya kan aku menulis buku itu sempat vakum 3 tahun gitu ya, karena terlalu sibuk di dunia organisasi ketika SMA. Akhirnya dibangun kembalilah ketika masuk kuliah di semester 1 sampai semester berapa ya? Semester 5 mungkin. Itu masih mulai kembali dunia penulisan itu ya, entah itu novel, puisi, dan sebagainya. Nah, lalu semester berapa ya? Semester 3 akhirnya mencoba lagi lah ke ranah yang selanjutnya, tapi masih di dalam ranah literasi dan dunia pendidikan gitu, dan dunia pengabdian. Akhirnya buka Instagram seperti itu kan ya, buka Instagram dan sebagainya. Ada tuh lomba-lomba kayak lomba-lomba kepenulisan. Nah, alhamdulillah tuh ada kesempatan buat pergi ke Pulau Dewata, alhamdulillahnya gitu ya. Dengan waktu semester berapa ya? Aku lupa. Nah, semester 5 gitu atau 4 gitu. Itu alhamdulillah gitu ya. Aku jujur aja waktu pas ke Pulau Bali itu, aku nggak bawa uang. Cuma bawa uang berapa ya? 20.000. Itu berapa hari ya?
Bertahan sampai 4 atau 5 hari gitu di sana tuh. Sampai pulang kembali gitu. Jadi sisanya uang alhamdulillah ada dari dana kampus gitu yang bisa apa ya, bisa menangani gitu. Dan aku nggak bawa uang, cuma bawa uang 20.000 dari Purwakarta ke Pulau Bali sana. Sampai pulang pun alhamdulillah cuma tinggal sisa berapa ya waktu itu? 5.000 deh. Itu inget banget. Aku sempat pikir nanti aku bisa makan nggak ya di sana. Aku pikir oh alhamdulillah deh aku bisa makan di sana, bisa lomba di sana dan bisa pulang dengan selamat gitu. Akhirnya dari situ cobalah dunia kepenulisan dan dunia pengabdian. Pengabdian ke apa ya waktu itu ke Semarang. Sempat bulan apa ya? Semester semester 5, di semester 5. Masih di semester 5 itu ke daerah Semarang bulan apa ya? Lupa aku. Agustus apa September gitu. September deh kayaknya. September itu ke Semarang karena ngirim esai masih dunia kepenulisan ya sama lomba gitu ke Semarang, ngirim esai alhamdulillah keterima. Lalu esainya aku dipanggil di sana, akhirnya aku jadi delegasi ke Semarang. Ketika pulang, ada orang-orang yang waktu di Semarang itu ngasih ini link, Kak, ini loh ada lomba lagi, tapi ini beda katanya lombanya. Selain esai plus pengabdian. Oh gitu. Ya udah deh aku coba nanti. Dan kebetulan itu masih dalam ranah pendidikan ya. Temanya tentang SDGs kayak gitu. Tentang Sustainable Development Goals gitu. Tentang esainya, lalu ternyata dibarengi dengan pengabdian di sana. Dan ketika itu alhamdulillah gitu. Esainya keterima dan mendapatkan pengabdian jadi delegasi di sana, alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang apa ya, luar biasa gitu, membangkitkan semangat kita untuk meneruskan kita dalam dunia pengabdian dan juga dalam dunia penulisan. Nah, dari situ tuh aku ketemu sama Mbak apa, aduh, Miss Indonesia itu siapa ya, lupa. Astagfirullahaladzim. Pokoknya yang orang Semarang itu ya. Terus sama Menteri Kebudayaan di sana tuh, beliau itu dihadirkan itu ya Menteri Kebudayaan di sana dan bersama orang-orang yang sudah apa ya, pernahnya ke internasional. Ternyata dengan kita menekuni kepenulisan dan pengabdian, ada loh kita dengan gratisnya bisa ke luar negeri hanya sebatas dengan penulisan dan pengabdian. Itu nyata dan real. Kita nggak pakai uang pribadi, kita pakai uang apa ya, uang dana dari daerah, dari pemerintah maupun kampus. Itu benar gitu. Benar adanya yang kita bisa berangkat ke negara yang kita impikan, yang pengen kita singgahi hanya dengan rela mencoba mau belajar menulis dan dunia pengabdian. Itu penting banget. Dari itu dari situ semakin membuka apa ya, pemikiran hati dan diri kita itu kalau iya kayaknya kalau sebatas cuma sampai sini nggak cukup deh. Kayaknya bakal kecanduan banget buat ngikutin dunia penulisan sama pengabdian. Oke, dari sini habis aku pulang ini, kayaknya aku harus ketemu sama orang-orang yang memang bisa ngebangkitin passion aku di dunia pendidikan dan dunia penulisan gitu. Otomatis setelah aku pulang dari Semarang itu, alhamdulillah gitu ya, lomba esai dapat dan mendapatkan, meskipun hanya mendapatkan juara best poster, itu rasa apa ya, rasa deg-degan gitu. Gimana sih rasa deg-degannya itu, bahagia tapi haru gitu loh. Aku kemana-mana kok bisa ya, aku nggak bawa uang, tapi aku bisa ada di sini gitu. Gimana caranya kok bisa sampai gini sih gitu. Akhirnya gue, oh iya, karena mungkin ini apa ya, usaha kita buat mencoba suatu hal yang baru, yang apa ya, yang luar dari pikiran kita, menurut kita susah tapi apa ya, bisa kok asalkan kita mau belajar dan mau mencoba. Akhirnya lah dari semua itu aku pulang dari Semarang itu, aku coba lagi mengirimkan esai gitu. Ya sempat ditolak juga sih. Sempat ditolak mengirim untuk esai lomba LKR itu kayak gitu. Terus ada teman lagi tuh yang dari Semarang ngirim apa informasi lagi, Kak, ini ada info loh pengabdian, tapi daerahnya daerah Yogyakarta loh. Oh iya, kapan nih? Masih di tahun sekarang kok. Sekarang kan katanya bulan September, pelaksanaannya itu Oktober. Wah, kok singkat banget ya? Bisa nggak ya ngikut ke sana katanya. Kataku tuh, ya udah coba aja. Kata teman aku tuh yang di daerah Semarang. Oke, aku coba deh. Akhirnya aku coba buat ngirim esai.
buat pengabdian itu ke Jogja. Aku kira nggak akan keterima. Soalnya bentrok banget sama tugas-tugas kampus kayak gitu. Ngerasa apa ya, nggak akan terima mungkin ya. Tapi pas ada pengumuman, alhamdulillah itu saya keterima dan ikutlah pengabdian di daerah Yogyakarta. Dan disitulah ketemu dengan orang-orangnya apa ya, luar biasa. Ketika di Semarang itu kan aku temunya selain orang-orang yang di tempatnya di pemerintahan dan orang-orang jalanan, pengabdiannya itu di daerah Semarang Kota, di anak-anak jalanan. Nah, itu waktu di Semarang. Nah, kalau yang di Yogyakarta itu bulan depannya, yang awal Septembernya itu di Semarang, bulan besoknya ke Yogyakarta langsung berangkat lah. Awalnya tuh capek banget sih, capek banget gitu. Tapi dipikir-pikir bisa deh. Kalau misalnya nggak aku ambil, aku nggak akan bisa ngambil kesempatan yang sama. Yaudah, aku ambil lagi lah sweet pengabdian itu yang ada di Yogyakarta. Yang daerah Yogyakarta itu tempatnya daerah di Gunung Berapi, Sleman, Yogyakarta. Itu tempatnya apa ya? Daerah apa ya? Kaki gunung, bukan kaki gunung sih. Bukan kaki gunung, apa ya namanya tuh? Lereng gunung berapi. Teman-teman sempat dengar nggak ya kayak gunung berapi yang daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, tempat pengabdiannya itu di lereng gunung berapi itu. Jadi kalau misalnya kita jalan 15 menit, kita gitu langsung sampai di puncak yang berhadapan langsung di gunung berapinya. Nah, itu kan agak ini ya, ekstrim tuh. Iya. Sempat awal, aduh gimana ya, aku baru tahu kalau daerah itu gunung berapi. Jangan-jangan nanti kalau aku di sana gunung berapinya langsung meletus gimana? Astagfirullahaladzim, aku pikirnya sampai kayak gitu kan. Itu agak apa ya, agak was-was, aduh gimana ini. Tiba-tiba karena pas waktu itu bulan Agustus sampai September itu kan aku sempat ini kan magang di sekolah alam di Purwakarta. Di sekolah alam itu sampai berapa bulan ya? 3 bulan. Kata guru di sana tuh, ya udah coba aja teh. Itu mungkin jadi pengalaman untuk kedepannya. Ya udah deh, aku beranikan diri. Bulan Oktober aku berangkat ke sana ke daerah Yogyakarta buat pengabdian di sana. Ya Allah, kayak apa ya? Jalannya tuh gelap banget, gak ada orang sama sekali. Kayak apa ya? Kayak kuburan gitu. Tahu nggak sih kalau tempat yang kayak film-film horor gitu? Iya, Itu kan Iya. pasti ya kebayang. naik gunung ini tuh semuanya udah nggak ada orang sama sekali loh. Ini naik gunung ke atas, tiba-tiba mobilnya tuh tersendat Ya Allah. dan nggak bisa naik lagi. Itu kan otomatis ini kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Tenang katanya. Terus aku tuh datang di sana tuh disambut dengan gerimis yang penuh kabut dan ternyata udah ada di kaki gunung berapi. Tempatnya itu gelap banget, gak ada sinar matahari. Waduh. Kalian kalau misalkan ke sana, Iya. kayak apa ya? Desa berkabut pokoknya. Jadi suhu di sana itu ternyata sampai 16 derajat, 15, 16 derajat pokoknya. Paginya itu Wow. 18-an. Pagi siang ya, siang jam 12 siang itu 19 derajatan. Malamnya itu sekitar 15 derajatan. Itu dingin banget. Dan jarang banget kalau misalkan jam 4 kan kalau di sini kita masih banyak yang jalan-jalan lah. Iya. Sampai jam 12 pun masih ada kan ya. Iya. Di sana enggak. Jam 5 itu mereka udah nggak ada yang keluar. Sedikit pun. Udah sepi banget. Anak-anak tuh udah asar itu udah nggak ada siapa-siapa. Pokoknya kayak ini tuh desa apa kuburan sih. Tapi itu seru gitu. Akhirnya kita beranikan gitu ya untuk udah bersama panitia, bersama peserta kita ketok-ketok pintu ya, say hello gitu ke warga desa di sana. Akhirnya meskipun dengan mematikan rasa takut kita gitu, dengan kabut, dengan lampunya itu cuma ada satu apa tiga gitu ya. Jarang banget gitu lampunya itu. Kalau di kita kan setiap tikungan pasti ada lampu. Kalau di sana kita baru nemu 2 tikungan, baru nemu lampu gitu. Wow. Ya begitulah ya. Gelap banget. Masih dalam banget itu. Dan akhirnya kita masih
sosialisasi ke warga desa. Alhamdulillah mereka open banget ya, apalagi kita membawakan suatu gagasan dan memang apa ya, memang apa namanya, memang sangat berkesan gitu. Warga desanya meskipun ada di pedalaman, kita masih apa ya, masih dalam lah gitu lah. Tapi mereka open banget dan hangat orang-orangnya. Terus pas keesokan harinya eh aku datang ke SD. Ke SD itu ketemu anak-anak dan kebetulan aku ngajarnya bukan di SD Islami gitu ya, tapi Kristen gitu. Berbeda agama. Soalnya kebanyakannya orangnya orang Kristen di situ. Oh, Tapi mereka dapat nerima kita gitu. Anaknya yang baik-baik dan ternyata ada beberapa anak yang nggak bisa apa ya, nggak bisa baca. Itu kelas 4 loh, wow. kelas 3. Dan kita sebagai rasa guru gitu ya, merasa kok masih ada bisa sih, kok bisa sampai kayak gini ya? Gimana caranya kok sedih gitu kalau misalkan kita lihat mereka kayak gitu tuh. Terus akhirnya kita berinisiatif lah, kita membuat taman baca di masjid gitu ya. Masjidnya itu cuma ada satu di satu desa itu, dan bekerja sama dengan PRT dan ibu yang memang bisa membaca di sana ya. Akhirnya kita membuat kelas di masjid itu, membuat taman baca. Akhirnya mereka semakin semangat. Dan yang paling aku ingat kata-kata dari anak-anaknya itu gini, Kak, kenapa harus pergi? Udah menetap aja di sini. Kita butuh kakak loh. Gitu. Kita tuh pengen kuliah kayak kakak gitu. Memang kuliah kayak gimana sih? Dan disitulah aku ceritakan semua kuliah gitu, dari SD, SMP, SMA gitu sampai di bangku kuliah itu seperti ini loh gitu. Kalian harus bisa gitu, harus apa ya? Harus bisa apa namanya? Sekolah setinggi mungkin meskipun memang susah, tapi dengan kita usaha pasti cita-cita kalian tuh bakal tergapai insya Allah gitu. Aku bilang insya Allah gitu ya ke apa ya, meskipun yang berbeda agama tapi mereka oh begitu kata anak-anak itu. Iya betul sekali kata aku tuh. Akhirnya mereka sering baca di tempat membaca di masjid, sering mau belajar gitu. Itu membuat hati kita oh mungkin gini ya ngerasainnya, membangkitkan semangat anak-anak negara kita tuh, di negara kita itu masih luas loh, masih banyak loh anak-anak yang butuh bantuan kita, masih banyak banget apa namanya, anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi jangan ngerasa gitu kita mahasiswa udah lulus udah weh. Justru kalau kita udah sama kita mahasiswa ya, dari masyarakat itu suara itu tuh ketika kita udah lulus itu semakin banyak banget masyarakat di luar sana, anak-anak di sana itu butuh loh, butuh tangan kita dengan aksi kita gitu loh, membutuhkan kita peran yang sesungguhnya gitu, bukan hanya sebatas nama mahasiswa aja gitu. Di dalam nama mahasiswa itu banyak sekali apa ya, tanggung jawab kita yang harus kita tunaikan itu, bukan hanya sebatas mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar, enggak kayak gitu. Tapi di luar sana ketika kita udah lulus, banyak banget anak-anak gitu ya, orang-orang bahkan orang tua mungkin ya yang membutuhkan diri kita ada di sana gitu, termasuk dalam dunia pendidikan. Contohnya tadi anak-anak yang sekolah emang belum bisa baca, yang belum apa ya, yang belum bisa berhitung, itu mereka butuh banget kita. Jadi jangan sampai ketika kita udah lulus, udah weh, nggak apa namanya, nggak apa ya, nggak melanjutkan passion kita, nggak melanjutkan kewajiban kita gitu. Sebetulnya ketika kita udah lulus, itu pintu kewajiban itu udah terbuka lebar yang harus kita tunaikan gitu. Kalau misalkan kita enggak mengabdi buat negara kita, kalau kita udah lulus, itu dosa banget kayak buat kita tuh. Dosa banget. Soalnya kenapa? Kita kayak menyalahkan apa ya? Mengkhianati kepercayaan orang-orang di sana gitu, termasuk kepercayaan anak-anak mungkin anak-anak kecil di luaran sana yang masih membutuhkan tangan kita. Masih di pulau-pulau sana tuh masih banyak banget anak-anak yang membutuhkan pembelajaran dari kita gitu, pencerahan dari kita. Entah itu bukan hanya sebatas mengajarkan membaca dan menulis aja gitu ya, tapi semangat mereka juga harus di-up, harus terus-terus diangkat gitu. Karena kalau misalkan negara kita tanpa ada semangat anak mudanya itu, kita nggak akan pernah maju gitu. Percaya deh kalau misalkan kita nggak apa ya, membangkitkan semangat anak muda untuk terus maju, terus berkreasi, berkarya, itu
untuk menjadi negara maju tuh cuma mimpi doang gitu. Kita cuma bakal jadi negara berkembang terus gitu. Nah, akhirnya lah dari pengabdian dari Semarang, anak jalanan, terus ke Yogyakarta, balik lagi ke Semarang. Di Yogyakarta itu anak-anak pegunungan ya, pegunungan lereng gunung berapi. Nah, akhirnya lah ketika aku pulang, aku coba lagi di tahun 2020 untuk niatnya sih pengen pengabdian terakhir gitu, soalnya untuk semester depannya kan udah tingkat akhir nih, artinya harus lebih terfokus ke dunia tingkat-tingkat akhir gitu. Akhirnya di bulan Januari ada pengabdian nih, ada pengabdian. Ketika pengabdian itu aku ngirimnya tuh Desember. Oh, November, bukan Desember. Tapi bulan November aku kirim esai kembali. Terus alhamdulillah lah ketika itu aku kira nggak terima, alhamdulillah ternyata terima juga dari dari beberapa peserta dari berbagai daerah. Dan ternyata ketika kita mengikuti pengabdian itu, ketika aku di Semarang, di Jogja, aku ketemu banyak orang yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, terus juga dari mana ya, Jawa Barat gitu. Itu berkumpul jadi satu loh, kayak Kongres Pemuda Indonesia gitu, di satu tempat buat mengabdikan diri. Mereka tuh rela mengeluarkan uang yang banyak untuk terbang dari Kalimantan ke daerah Jawa untuk cuma mengabdikan diri gitu. Wah, mereka ternyata keren banget. Dengan kita mengikuti pengabdian, kita bertemu dengan orang-orang yang bisa membangkitkan semangat kita dalam dunia passion kita itu, dalam dunia pengabdian itu ya. Dan ketika aku Januari itu keterima kan, berangkatlah ketika Januari itu, dan ternyata aku ketemu sama orang-orang yang memang ternyata saling terikat loh, ada benang merah di antara mereka. Maksudnya gini, ketika ke Semarang dan ke Jogja itu, dan aku ke Semarang lagi, ternyata mereka itu orang-orang yang aktif dalam dunia pendidikan di pengabdian. Ternyata mereka saling kenal. Ketika di Semarang, 1 Januari itu, ternyata temanku yang dekat banget dengan aku itu kenal dengan orang yang pengabdian ketika di Yogyakarta. Oh, ternyata dia temannya itu loh. Oh, iya. Ternyata mereka tuh saling kenal gitu. Dan ketika aku ikut pengabdian di Semarang kembali, oh ternyata mereka itu teman ketika pengabdian. Jadi kayak kayak ketemu keluarga secara tidak langsung gitu. Iya. Jadi ya udah, ini mah udah kenal ya, orang waktu di Yogyakarta aku ketemu sama temannya, pasti nggak beda jauh lah. Dan ternyata benar, mereka tuh udah pada kenal. Mereka sering ikut pengabdian, entah itu di Kalimantan, di Jawa, di NTB gitu ya. Ternyata mereka udah sering kenal gitu. Nah, pas Januari aku ketemu sama mereka dengan orang NTB, orang mana lagi ya? Sulawesi, Jawa, tapi kebanyakannya dari Jawa, Semarang sih. Nah, akhirnya aku pengabdian ke pulau yang memang terpencil, bukan terpencil sih, nggak banyak orang tahu, tapi benar-benar indah daerahnya tuh. Kalau misalkan kalian ke sana, pulaunya indah banget. Itu airnya tuh bersih, terus terumbu karangnya ketika aku waktu Januari renang ke dalam lautan itu, ya Allah, itu terumbu karangnya masih bagus banget. Itu masih asri, tapi sayang banget gitu. Pendidikan di sana belum semaju yang di kita. Kenapa belum maju seperti kita? Jadi di sana itu kalau anak SD-nya udah lulus SD udah nggak lanjut lagi. Mereka kebanyakannya menjadi nelayan. Karena apa? Kalau misalkan kita kuliah, lanjut SMP, SMA itu kan mengeluarkan biaya banyak kan ya? Iya. Nah, kalau mereka pikir udah jadi nelayan aja deh. Kalau jadi nelayan mereka dapat uang dan bisa membantu keluarganya gitu dalam sehari-harinya. Harinya kebanyakannya ya nggak lanjut, dan itu pun yang menjadi sarjana itu bisa kehitung oleh jari gitu dibandingkan dengan daerah Jawa gitu ya, daerah Jawa Barat, Jawa gitu ya. Itu kan banyak ya, banyak banget orang-orang yang sekolah di SMP, SMA sampai kuliah itu banyak. Tapi kalau di sana itu bisa dihitung oleh jari. Kalaupun mereka mau kuliah, mereka harus lintas lautan dulu. Lintas lautannya itu hampir 5 jaman lebih lah. Wow. 5 jaman lebih. 5 jam. Lama banget. Iya, 5 jam. Itu 5 jam.
Dan di itu cuma ada berapa SD ya? 3 atau 2 gitu. Oh, ada 3 SD. SMP-nya tuh 1 kalau nggak salah. SMA-nya juga 1. Kebayang dong, kita di Iya, sini berapa SMP, berapa SMA kan. Di sana iya. cuma dikit gitu. Dan ya itu masih langka banget gitu. Gurunya pun ketika aku pengabdian di sana ketemu kan ngobrol sama guru-gurunya gitu. Ternyata guru-gurunya itu kebanyakannya dari luar, dari luar pulau itu gitu. Jadi kayak merantau lagi gitu guru-gurunya. Jadi kayak sebulan sekali atau sebulan 2 kali mereka pulang lagi ke tempat tinggal mereka di daerah Jawa gitu. Wow. Oh, Hmm, mantep Oh. ada tuh banget. paling kena banget tuh. Waktu itu kan aku pegang ya, di pulau itu tuh aku pegang kelas 3. Anaknya itu cuma ada berapa coba? Tebak, ada berapa anak? Mungkin 6 atau 7 teh. Bener, bener banget. Itu ada 7 sama 10 orang anak setiap kelasnya tuh. Paling sedikit itu kelas 1 apa 2 ya, cuma ada 5 atau 6 gitu. Itu digabung sekolahnya sama sekolah yang di kampung sebelah. Nah, aku pegang kelas 3 kan, ya ampun sedikit banget, tapi enak kalau misalkan dalam satu kelas itu cuma ada berapa ya, cuma ada 10 orang anak gitu. Kita lebih terfokus sih. Terus ketika aku ngajar, ada yang bilang katanya, "Bu, tahu nggak," katanya, "teman aku yang satu itu tuh," katanya, "itu tuh," sambil ditunjuk. "Itu dia belum bisa baca." Ya Allah, belum bisa baca. Iya, dia udah kelas 3 belum bisa baca tulis. Oh gitu. Terus kalian digimanain? Ya nggak digimana-gimanain sih. Kita dibantuin tapi dia malu. Akhirnya aku masuklah ke dunia dia ya. Secara orang pendidikan gimana sih masuk ke dunia anak gitu kan ya. Dunia si anak itu. Aku main-main dulu lah, ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol santai sama anaknya itu. Akhirnya aku cerita-cerita sama anak itu, ternyata oh dia punya adik, ternyata iya. Dia punya adik dan memang keluarga itu sangat berpengaruh ya buat apa ya, psikolog anak sama pendidikan anak itu berpengaruh banget. Eh paling utama itu keluarga sih. Akhirnya dia cerita banyak tentang keluarganya, tentang pendidikannya, katanya dia nggak ada teman untuk belajar. Akhirnya aku ajak lah, kan ada namanya eh bimbel, bukan bimbel ya, kayak kunjungan ke rumah kan. Akhirnya aku seminggu, setiap hari itu aku kunjungan rumah ke rumah dia, ke rumah anak itu. Dia laki-laki kan, masih kelas 3. Akhirnya aku ajak dia belajar, aku bawa media, kebetulan kan aku bawa media ya, media banyak buat mereka gitu. Akhirnya aku kasih media, buku cerita kayak gitu, dongeng-dongeng kayak gitu, cerita-cerita tentang sekolah, terus belajar, nulis, terus juga ngitung kayak gitu. Nah akhirnya setuklah dia bilang, eh mungkin agak terbuka mungkin ya hatinya. Katanya, dia panggilnya ke aku ke teteh kan, soalnya aku manggil orang-orang di sana itu teteh itu bukan mbak. Katanya, Nah, siap. teh, teteh kok bisa kuliah sih? Kata anak itu. Iya memang bisa, emang kenapa? Aku tanya dengan anaknya tuh. Aku mau dong kuliah, tapi aku malu teh katanya, nggak bisa nulis sama baca. Dari dulu tuh malu, kadang-kadang diejek sama temen. Tapi ada temen yang baik bisa mau apa ya, mau ngajarin aku. Tapi aku nggak mau belajar kayak gitu, soalnya aku nggak bisa. Dari situ jangan nggak mau, harus coba belajar, nggak apa-apa sedikit demi sedikit. Tapi kalau misalkan aku belajar, aku bisa kuliah nggak ya? Kayak teteh. Hmm, iya bisa, pasti bisa. Aku tuh kayak pengen nangis tapi gak boleh kan ya, gak boleh nangis di depan anak-anak walaupun gimana pun keadaannya gitu ya. Aku tuh Iya. ya aku tahan, tahan, tahan. Aku tahan harus tahan pokoknya. Akhirnya aku bilang, oh pasti bisa, bisa kok. Aku apa ya kasih cerita waktu pengabdian di Jogja ke anak itu. Oh, jadi bisa ya teh? Iya bisa. Kata siapa nggak bisa? Pasti bisa. Kamu nanti kalau udah naik ke kelas 4 kamu harus belajar sekarang, belajar baca, belajar ngitung kayak gitu. Harus pinter baca pokoknya. Gak apa-apa, belum bisa ngitung. Yang penting kamu bisa baca dari sekarang. Ya udah dia belajar baca, tapi aku bisa kuliah kan kayak teteh katanya supaya bisa kayak teman teteh juga yang di posko katanya. Oh iya pasti bisa aku bilang tuh. Pasti bisa asal kamu mau berusaha gitu. Udah dia mau belajar kayak itu dan alhamdulillah gitu dia mau belajar mau berhitung meskipun memang peningkatan nggak signifikan sih
bertahap lah istilahnya. Ya. Sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung plak langsung jadi anak pintar, enggak. Sedikit demi sedikit akhirnya aku titip ke wali kelasnya, titip, Bu, mohon maaf gitu. Mungkin saya nggak bisa lama gitu kan ya, nggak bisa lama karena cuma beberapa minggu di situ kan ya, cuma 3 minggu gitu. Cuma 3 minggu di sana dan aku tahu minggu depannya itu aku harus sudah pulang ke daerah Jawa kan. Ya. Untuk pulang gitu. Akhirnya lah aku titip anak-anak kayak gitu. Ya sudah gitu. Kita tahu bahwa kalau dunia pendidikan itu banyak yang nggak kita tahu. Kita jangan sampai sok tahu gimana ya, jangan sok tahu dunia pendidikan mah nggak akan jauh beda, apa yang gitu-gitu doang. Enggak, itu salah besar, salah banget. Kalau ada guru yang bilang gitu, itu harus banget gurunya harus diuji coba berangkat ke daerah-daerah lain pokoknya buat pengabdian. Soalnya Iya benar banget tuh. Mungkin yang barusan soal yang Teteh bilang mengenai keadaan pendidikan gitu. Soalnya kita hidupnya di tempat yang memang pendidikannya memadai gitu Teh. Iya, memadai. Ketika kita berbicara mengenai pendidikan yang katakanlah karena Indonesia itu terpusatnya pendidikannya di Pulau Jawa gitu. Ketika kita keluar dari Pulau Jawa, Pulau Utama, Pulau Jawa gitu. Iya. Itu rasa pendidikannya sudah berbeda gitu. Iya, tapi benar banget. Jujur, itu kerasa banget. Ya, jujur sih dari pengalaman Teteh yang barusan gitu ya. Dengan segitu banyaknya katakanlah itu seluk-beluk pendidikan kita gitu ya. Bagaimana keadaan pendidikan di negeri kita tercinta ini, terus juga bagaimana keadaan para pengabdi yang mungkin kalau secara reward ataupun hasil dari pengabdian mereka tidak bisa terbayar secara instan ya Teh. Seperti yang Teteh lakukan juga kan pengabdian 4 minggu itu tuh hasilnya kan tidak terlihat setelah 4 minggu itu, tapi harus menunggu dulu gitu. Ada proses yang memang yang namanya pendidikan itu bukan proses instan lah katakan. Ketika kita mengajar ya hasilnya tunggu nanti setelah kita memanusiakan manusia tersebut beberapa gitu. Tahun. Iya. Iya. Kan sering ada kata-kata seperti tujuan dari pendidikan salah satunya adalah memanusiakan manusia. Ya, kita tunggu manusia tersebut menjadi manusia sesuai dengan pepatah. Iya. Tapi jangan sangka gitu. Iya. Mungkin ini Teh satu pertanyaan terakhir untuk Teteh gitu. Iya. Dari sekian banyak pengalaman yang Teteh alami gitu kan. Entah itu dari penelitian yang Teteh lakukan, penelitian termasuk membuat LKTIN, esai dan sebagainya, kepenulisan gitu kan. Dan juga pengabdian yang Teteh sudah laksanakan gitu. Kebermanfaatan gitu kan. Berbicara kebermanfaatan sebagai seorang mahasiswa gitu. Ketika kita berbicara kebermanfaatan untuk khalayak umum pasti banyak Teh. Tapi untuk dikerucutkan lagi gitu, ketika menjadi mahasiswa kebermanfaatan ketika kita ikut dalam sebuah program pengabdian. Itu tuh bagaimana tuh Teh? Ini pendapat Teteh yang dikatakan sebagai seorang yang sudah mengikuti berbagai macam pengabdian gitu. Dari yang sederhana sampai tingkatnya sulit sekalipun. Ya. Iya sih. Gini ya. Sebenarnya sih gini. Kalau misalkan kita gagal itu wajar ya. Kita menemukan suatu hal yang pahit itu pasti akan kita terima gitu. Tapi dalam artian kalau misalkan kita menemukan kesulitan itu kita harus membangkitkan semangat kita dan intinya banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Meskipun misalkan kita cuma buang sampah ke tempatnya, itu memang juga suatu hal yang baik gitu. Tapi mungkin dengan langkah yang lain seperti dengan pengabdian itu akan mempunyai dampak yang lebih gitu untuk kita dan di masa depan gitu. Misalkan gini, aku kan tadi ketemu sama anak-anak ya. Iya. Cuma beberapa anak gitu ya di beberapa daerah yang waktu itu aku temuin. Tapi ingat loh, nanti di masa depan pasti banget bakal percaya ya.
mereka itu pasti bakal jadi orang-orang utama nanti di masa depan. Entah itu menjadi seorang guru, entah itu mereka kerja di militer kah, atau kerja di pemerintahan. Pasti dalam benak mereka, dulu aku tuh pernah ketemu sama kakak-kakak yang pernah waktu mengabdikan diri di kampungku. Dia loh yang ngajarin aku buat cuma membaca satu huruf doang. Cuma huruf A, B, C, misalkan kayak gitu. Pasti bakal terngiang-ngiang, apalagi dengan anak yang memang awalnya nggak bisa menjadi bisa hanya karena ada kehadiran kita di dunia mereka gitu. Cuma apa ya, membangkitkan semangat, "Ah, ayo 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 kamu bisa." Itu akan apa ya, akan terngiang-ngiang dan tertanam di benak mereka. Dulu saya juga ketemu dengan kakak-kakak pengabdian. Dia rela meninggalkan rumahnya, dia rela meninggalkan tempat tinggalnya, cuma sekedar mengajarkan satu huruf doang ke kita gitu, ke aku gitu. Aku berarti harus ini, apa, harus lebih punya manfaat dari kakak yang waktu itu aku temuin. Dan itu pasti doa mereka bakal kabul insya Allah gitu. Kan doa yang baik pasti akan ini ya, Ya. akan terbalas dengan yang hal baik juga gitu. Apalagi doanya di dalam kesendirian gitu, tanpa ada orang yang tahu. Pasti itu sangat bermakna banget nanti di masa depan tuh. Pasti di pikiran mereka, iya, dulu ada orang yang memberikan semangat supaya aku meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, pasti dalam diri anak itu, dia harus apa ya, menyekolahkan banyak orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Mungkin bahkan lebih lebih apa ya, lebih pendidikan lebih tinggi dari dia. Kayak gitu sih. Wah, keren Dan sekali. yang pasti gini, kita gagal nggak apa-apa sih. Sering gagal nggak apa-apa, asalkan kegagalannya itu jadi suatu pembelajaran untuk di masa depannya. Ketika waktu itu aku sakit gitu ya, karena apa ya, sakit karena suatu hal membuat antara hidup dan nyawa gitu kan ya. Nah, itu kalau di pikiran orang itu pasti ngapain sih ikutan kayak gitu? Ngapain sih? Cuma apa? Cuma buang-buang waktu, cuma buang-buang uang, cuma apa ya? Banyak kok orang-orang guru di sana yang bisa ngajar. Nggak gitu, gitu. Pikirannya nggak ke situ, beda lagi tuh. Aku pikirnya bukan ke sana, beda lagi, kita beda arah gitu. Walaupun dengan kita mendapatkan musibah ataupun suatu hal yang menyakitkan hidup dan mati, pasti Allah tolong gitu. Entah itu sama siapa gitu. Dan alhamdulillah gitu, Allah menjabah gitu langkah kita yang baik ini dengan menghadirkan orang-orang yang baik gitu. Dengan apa ya? Membantu kita, membantu teteh gitu ya dengan apa ya? Sakit waktu itu, di masa waktu itu Allah hadirkan orang-orang yang terus membangkitkan semangat, membangkitkan untuk bangkit lagi. Ya, artinya kalau udah kecanduan, balik lagi ya, kalau udah kecanduan sama yang namanya pengabdian, itu nggak akan ada obatnya gitu. Tapi hal yang positif ya. Ya. Itu hal yang positif gitu. Jadi ya udahlah, walaupun antar hidup dan mati waktu kemarin juga nggak apa-apa. Itu jadi pembelajaran. Yang intinya nanti mungkin sudah pulih betul lagi, aku bakal pergi lagi buat mengabdikan ke tempat-tempat yang memang membutuhkan gitu. Kalau bisa sih tetap di sana biar nggak terus menerus. Keren. Mantap. Emang kalau sudah apa ya, melekat dalam jiwa memang seperti itu ya Teh ya. Alhamdulillahnya ya Allah. Karena gini, mungkin yang Teteh paparkan barusan itu adalah reward dari seorang pengabdi yang tidak bisa dibayar dengan materi mungkin Teh ya. Kalau iya betul sekali. Tidak apa ya? Tidak bisa, bahkan dengan katakanlah materi satu isi dunia pun tidak akan mencukupi untuk membayar reward tersebut kan. Betul. Itu soalnya apa ya, mendengar dari tadi cerita Teteh gitu, dengan keadaan seperti itu, ketika kita mendapatkan kepuasan batin, walaupun itu dari hal yang sederhana gitu Teh, belum tentu orang bisa mendapatkan hal tersebut gitu Teh, walaupun dengan keadaan yang lebih baik dari mereka gitu, dan lebih baik dari kita yang mengabdi pada saat itu gitu. Karena hal tersebut ya, yang namanya reward pengalaman tidak bisa dibeli dengan materi sebesar apapun materinya gitu. Betul sekali. Ya, mungkin gak akan terbayar sama materi. Ya, Teh. Ini sebelum kita akhiri sesi kali ini, karena sebenarnya kita ingin mengobrol lebih panjang sih Teh, tapi gimana ya? Kayak
Ya. waktu mungkin yang pertama, terus yang kedua juga Mm-mm. kita di lain waktu ketika memang ada kesempatannya kita berbincang lagi gitu. Dan sebelum Boleh. itu mungkin ada closing statement dari Teteh mengenai mahasiswa dan pengabdian yang menurut Teteh itu adalah hal yang penting dan harus menjadi catatan pada setiap mahasiswa, karena kan seperti yang kita tahu kalau kita membahas mahasiswa banyak sekali ragam jenis mahasiswa yang ada di, jangankan di Indonesia gitu, bahkan di kampus kita sendiri pun banyak sekali ragam jenisnya. Nah, untuk Teteh sendiri supaya Iya. termotivasi, supaya memiliki apa ya, minimal mungkin tersentil hatinya untuk ada niatan ikut ke pengabdian gitu Teh. Iya. Oke, aku ini ya buat closing sepertinya sebentar. Gini, buat teman-teman semuanya nih ya, yang namanya pengabdian itu nggak akan kerasa eh, dengan begitu singkat, nggak. Kerasanya itu nanti bertahap gitu. Dan yang pasti ketika teman-teman mengikuti pengabdian, otomatis CV teman-teman bertambah kan ya? Ya. Bertambah kan? Iya, betul. Iya, harus di gitu. Iya. Teman-teman pasti dong apa namanya menjejakkan di tanah-tanah seperti ranah tiga warna, pengen ke negara mana gitu yang Iya. penuh dengan bunga dengan 4 musim mungkin ya. Iya. Iya. Teman-teman jangan sangka loh. Untuk ke sana teman-teman dengan mengikuti pengabdian itu bisa mengantarkan teman-teman semua ke daerah 4 musim itu loh. Jadi jangan sangka. Ketika teman-teman semua udah lulus nanti, CV teman-teman penuh dengan CV pengabdian dan di lapangan dan juga di dunia penulisan, itu teman-teman semuanya akan diutamakan. Aku nggak bohong ya, itu betul sekali. Karena waktu di Semarang, aku sempat berbincang-bincang, ternyata beliau mendapatkan beasiswa di Australia dan ada yang di Jepang. Dia mendapatkan beasiswa dari banyaknya pengabdian yang diikuti, entah itu nasional maupun internasional. Keren Itu banget. gratis loh. Keren. Gratis kan, nggak ngeluarin uang, tapi dia Iya. dapat pendidikan plus bisa jalan-jalan. Iya. Oh, Bisa jalan-jalan. Iya. Itu enak sih. ya. Itu agak dipantik sedikit dariku. Iya. Dan yang paling utama, teman-teman mahasiswa jangan sampai berhenti di satu titik aja. Teman-teman mahasiswa itu harus seperti lebah. Dalam artian gini, teman-teman harus menjadi lebah yang bisa memberikan kebermanfaatan ketika dia berjalan ataupun ketika dia terbang. Kalau lebah ketika dia berjalan ataupun terbang, dia ngasih kebermanfaatan kan ya. Dia mau menebarkan sebuk-sebuk sari bunga ataupun pohon-pohon agar bisa tumbuh ya. Nah, begitupun dengan kita mahasiswa harus seperti lebah itu, harus bisa lebih bermanfaat ketika dia terbang ataupun ketika dia berjalan. Karena hidup kita itu cuma sekali. Hidup itu cuma sekali dan manfaatkan waktu yang kita punya. Karena kita nggak tahu besok kita masih ada ataupun enggak. Tapi yang pasti ketika kita sudah memberikan seluruh hidup kita, diri kita untuk pengabdian untuk negara kita dan untuk orang banyak, insya Allah akan nikmat di akhirnya gitu. Paling gitu sih. Wih, Mantap banget. mantap. Seriusan. Emang bener sih. Di sisi lain selain karena apa ya? Karena ya pengalaman kita juga tidak akan bertambah gitu. Dan Ya, betul. dari berbagai pengalaman dan juga cerita yang sudah Teteh paparkan tadi, semoga itu menjadi apa ya? Bukan semoga sih, itu harus menjadi motivasi bagi kita semua gitu. Karena Iya benar. Iya. apa ya? Tidak semua orang bisa di posisi itu dan memberikan cerita dan pengalaman sebanyak itu gitu. Hanya orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang mau berusaha gitu. Dan itu adalah sebuah kesempatan katanya ya. Yang Betul. seperti itu sebuah kesempatan. Dan saya teringat satu kata-kata mutiara yang sangat bagus gitu mengenai kesempatan. Kesempatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah mempersiapkan diri gitu. Makanya mungkin teman-teman semua yang mulai termotivasi untuk ikut pengabdian, mari kita mulai untuk melatih diri, mempersiapkan diri gitu. Karena kesempatan itu tidak akan datang lewat keajaiban gitu. Tapi harus ada usaha dari kitanya, harus ada penguasaan dari kitanya juga gitu. Nah, keren sekali Teh Cahya untuk
sesi kali ini. Mantap pokoknya. Mantap banget Sebenarnya sesinya. masih ingin berlanjut perbincangannya, tapi kita lanjutkan di sesi lain gitu. Terima kasih banyak Iya, untuk Teh Cahya, dan sama-sama. mungkin ini catatan bagi kita semua bahwa pengabdian itu bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu ya Teh ya. Banyak sekali reward Betul. yang akan kita dapat, yang bahkan mungkin tidak akan terasa oleh kita, tahu-tahu dapat aja rewardnya gitu. Iya. Ya, Iya, terima kasih Teh Cahya atas waktunya. sama-sama. Kami Iya. dari eksternal Hima PGSD UP Kampus Purwakarta izin berarti untuk undur diri. Semoga kedepannya semakin banyak orang yang tertarik mengenai pengabdian ini. Amin. Terima kasih Amin. juga sudah mengajak berbincang-bincang ya. Siap Teh. Benar sekali Teh. Siap, terima kasih Oke. banyak Teh. Terima kasih Teh Cahya. Ya, terima kasih banyak Teh Sama-sama Cahya. terima kasih. Iya, Semangat Teteh. selalu teman-teman semuanya. Siap, Assalamualaikum. Teteh. Semangat. Waalaikumsalam. Pulang kuliah, pulang tidur, besok bangun lagi. Itu satu kata aja, rugi. Kenapa rugi gitu ya? Ya, karena rugi kawan-kawan menghilangkan suatu kesempatan untuk mencari pengalaman baru, untuk mencari relasi, jaringan ketika nanti kawan-kawan sudah keluar dari dunia kampus. Itu akan rugi sekali kalau kawan-kawan hanya kuliah pulang tanpa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus.